Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dian Fotograf di channel DPCH21, dan pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial cara membuat aplikasi jurnal mengajar harian guru secara simpel dan tentunya sederhana ya. Oke, langsung saja di sini kita punya file baru, dan seperti biasa untuk misalkan contoh jurnal itu biasanya kita itu terdiri dari nomor, hari, jam ke, kelas, mapel, materi atau kegiatan pembelajaran, dan keterangan. Dan pada kesempatan ini kita langsung eksekusi saja, di mana aplikasi ini teman-teman bisa download langsung nanti di file deskripsi. Oke. Dan langsung saja yang kalian lakukan di sini pertama adalah untuk cover ini biasanya disesuaikan dengan dengan jurnal yang ada di tiap sekolah masing-masing itu mungkin berbeda. Jadi kuntinya di sini adalah terkait dengan data yang akan kita isi kepada data yang akan kita isi di jurnal itu sendiri. Oke, kita langsung aja ke file layout. Di sini kita setting ukuran kertasnya dulu, yaitu ada di ukuran A4, dan view-nya kita ubah ke mode file layout. Dan di sini kita besarin dulu. Setelah itu kita tarik dulu. Nah, seperti yang kita tahu tadi bahwa dalam format di sekolah yang dipakai di sini adalah ini dia formatnya. Jadi nanti teman-teman tinggal copy paste saja atau tinggal download aja ya. Kayak ini dia mulai dari nomor ya, nomor, hari, tanggal, kemudian jam ke, kelas, dan materi kegiatan pembelajaran. Untuk materi kegiatan pembelajaran kita ukurannya kita lebarin aja garisnya. Oke, jika sudah nah, kita masuk kepada tanggal di sini. Kalau misalkan teman-teman itu ada aplikasi yang dari Microsoft Word buat mengisi tanggal otomatis, itu lebih baik lagi. Kalau kita menggunakan aplikasi yang sifatnya adalah ya bisa dikatakan Office-nya itu adalah Office yang bukan original, maka kita juga harus belilah biar original. Tapi di sini kita nggak pakai cara itu. Kita di sini masukin tanggal menggunakan yang namanya aplikasi yang ada dari Excel itu sendiri. Kita tambah sheet di sini ya. Pertama kita isi dengan tanggal ya, untuk memastikan bahwa teman-teman itu untuk jurnalnya itu bulan apa. Oke. Di sini kita menggunakan jurnal bulan Mei ya. Berarti kita pada yang ke-1, kemudian 05/2023. Kita enter aja. Untuk formatnya di sini udah ada bener. Kita lihat dulu di sini settingan bahasanya udah Indonesia, dan di sini kita kostum. Kenapa di kostum? Biar ada harinya teman-teman. Biar ada hari-harinya. 4 kali jangan lupa koma pasti. Jadi untuk hari Senin itu diawali dari tanggal 1. Kita tarik sampai tanggal 31 Mei. Nah, ini dia harinya udah ketemu ya. Tanggal sudah. Sekarang kita lanjut. Kalau misalkan udah bikin tanggal itu, kita lanjut kepada kelas, teman-teman. Kelas. Oke. Kelas ya. Sorry, saya di sini kelas. Dan di sini yang saya pakai adalah kelas 10 misalkan. Kemudian kelas 10. Kemudian kelas 11. Terakhir adalah kelas 12. Oke, jika sudah kelas, oke di sini ada apa, jam ke ya. Oke, jam ke, sorry ketinggalan jam ke ya. Di sini kita jam ke 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai ada jam ke 8. Setelah itu ini jam ke ya, jangan lupa dikasih nama biar biar tidak lupa.
tanggal, kelas, jam, ke, dan yang selanjutnya adalah mata pelajaran. Oke, lanjut di sini pada bagian mata pelajaran. Untuk bagian mapel ini kita isi sesuai dengan mata pelajaran yang kita ajar. Misalkan matematika. Sorry. Sini kita ketik matematika. Kemudian di sini ada mata fisikanya. Kemudian di sini ada bahasa Indonesia misalkan. Setelah tanggal, kelas, jam, ke, mapel, baru kita fokus kepada materi. Kita tambah sheet lagi di sini pada bagian materi. Nah, jika udah materi, terakhir adalah keterangan. Kalau keterangan kita kosongin aja. Kita lanjut kepada pengisian yang pertama, yaitu tanggal. Untuk tanggal di sini adalah kita menggunakan rumus data validation. Pada bagian menu data di sini ada data validation. Kita tinggal blok aja di sini sampai, ya itu terserah sih, mau sampai bawah juga nggak apa-apa. Oke, yang jelas disesuaikan. Di sini saya hanya sampai 100 saja deh, nggak apa-apa. Oke, jika sudah masuk ke data validation, ininya pilih list ya. Pada bagian settingnya untuk sumbernya, source-nya kita ngambil dari data tanggal. Setelah itu kita blok saja. Oke, jika sudah pilih, kemudian oke, baru. Nah, ini tanggal udah ya. Sini tanggal udah. Oke. Sebentar. Kita blok lagi deh pada bagian tanggal karena tidak terblok semua tadi. Oke. Jika sudah kita lihat, nah di sini tanggal udah ada. Saya kasih contoh di sini hari Senin ya. Oke, untuk menu ininya jangan lupa ubah ke tanggal ya. Kalau tidak ke tanggal itu nantinya bakal jadi kode angka. Oke. Nah, kita rubah lagi ke tanggal biar formatnya menjadi tanggal. Oke. Seperti tadi. Oke. Oke, kita pakai tanggal untuk customnya. Ini kita jangan lupa kasih kode. Oke. Oke, jika sudah seperti ini, Senin, dan ini bisa kita seperti tadi ya, karena ini formatnya data validation. Kita clear dulu yang ini, kita blok lagi biar datanya benar. Tanggal ya, kita sorot dari sini. Oke. Ini Senin, Selasa, misalkan Selasa. Oke, kita fokus ke hari Senin dulu. Oke, atau yang ini kita clear dulu fokus. Misalkan hari Senin, untuk pada jam ke, kita sorot lagi. Tadi disesuaikan, masuk lagi ke data validation. Kemudian pilih list di sini, kemudian untuk sumbernya sama seperti tadi, kita masuk ke jam ke, kita sorot aja, kemudian kita oke.
Setelah itu untuk kelasnya juga sama, kita blok lagi, kita masuk ke data validation, ininya tetap list. Untuk sumbernya kita masuk ke bagian kelas. Oke. Kemudian mapel sama, kita sorot lagi mapelnya sesuai dengan kira-kira aja lah sampai nanti mentok di tanggal 31 Desember. Kita masuk ke data validation, kemudian kita pilih list lagi ke mata pelajaran, dan yang terakhir adalah materi kegiatan. Nah, untuk materi kegiatan kita nanti di akhir ya, sebentar kita masuk ke sini dulu. Oke, untuk kelasnya di sini kita misalkan untuk jamnya kita pilih jam ke-1 misalkan. Untuk kelasnya adalah kelas 10. Untuk mata pelajarannya misalkan bahasa Indonesia. Oke. Kita lebarin dulu aja di bagian sini. Oke. Karena kita ini hanya sebagai contoh ya. Nanti materi kegiatan ini yang kita perlukan adalah punya materi di sini. Misalkan materi yang pertama adalah tadi matematika. Kemudian materi yang kedua tadi ada fisika. Dan materi yang ketiga misalkan tadi kita punya bahasa Indonesia. Nah, jika sudah, kita ini tinggal isi materinya. Nah, materi ini saya kasih materi 1, dan materi 1 ini kalau misalkan teman-teman punya materi yang memang ada udah punya list materi, teman-teman tinggal kopas aja ke sini. Sama halnya bahwa ini juga sama, kita punya materi ya misalkan. Oke. Jika sudah, kita masuk lagi kepada file sheet. Nah, ke sheetnya. Nah, pada bagian materi ini usahakan materi ini diisinya terakhir. Materi ini pokoknya diisinya terakhir ya. Jadi kalau misalkan teman-teman udah ngisi tanggal dan kelas itu dan mata pelajarannya itu udah udah benar, misalkan ya kita anggap contoh ya, udah benar misalkan, kemudian untuk kelasnya juga ini udah diisi misalkan semuanya dalam 1 minggu, dan ini adalah fisika misalkan, fisika, bahasa Indonesia, dan di sini adalah matematika lagi. Karena pada bagian ini kita udah punya 1 minggu. Kalau misalkan itu udah 1 minggu kita bikin udah peak, kita punya misalkan 1 bulan. Misalkan kita udah punya peak 1 bulan. Sebentar, kita kopas aja ini. Kalau enggak ini untuk mempercepat aja ya. Anggap saja kita udah kelar ngisi ini dalam per minggunya. Senin Selasa, anggap saja udah 1 minggu. Nah, pada bagian ini kita jangan lupa filter. Tujuannya apa? Untuk memudahkan kita dalam memilih kelas. Nah, misalkan untuk materi ini kita mapelnya akan kita filter hanya mapel matematika. Nah, misalkan matematika. Nah, kita fokus kepada yang 3 ini aja. Selama 1 bulan kita fokus punya mapel matematika, dan kita pilih data validationnya. Baru kita masuk ke list lagi, dan pada bagian sumber baru kita pada bagian mapel kita materi, pada bagian materi matematika kita blok aja. Oke. Nah, di bagian materi kegiatan ini nantinya kita tinggal milih materi yang sudah kita input di sheet yang tadi biar mudah. Misalkan jika sudah mata pelajaran matematikanya, kita fokus ke mata pelajaran fisika. Nah, untuk fisikanya misalkan kita udah punya data ini, kita klik dulu aja. Ini hanya awal ya, jadi kalau misalkan nanti teman-teman lanjut ke bulan selanjutnya nggak usah bikin dari awal lagi, tapi nanti di deskripsi saya kasih link Google Drive-nya untuk file yang sudah jadi. Jadi teman-teman tinggal ngedit saja. Kita masuk ke data validation lagi, pilih list, dan kita sumbernya untuk materi sekarang adalah materi fisika.
Dan ini dia materi fisikanya kita. Oke, dan anggap saja ini materi fisikanya kita udah materi 1, kemudian materi 2, materi 3, materi 4, 5, dan seterusnya, disesuaikan dengan mata pelajaran yang teman-teman ajarkan. Oke, untuk selanjutnya ya teman-teman tinggal kasih border aja kayak biasanya. Dan inilah tutorial cara membuat aplikasi sederhana jurnal harian guru. Jika ada pertanyaan silahkan masukkan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.